Halo Bunda yang ada di rumah, pada saat ini kita akan berdiskusi atau menceritakan apa itu metode fonik dalam mengajar anak membaca. Metode fonik adalah sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada hubungan antara bunyi huruf dengan bentuk hurufnya, sehingga ini akan membantu anak-anak kita dalam belajar membaca dengan cara yang lebih mudah. Metode fonik ini mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal bunyi setiap huruf, kemudian anak-anak kita mampu menggabungkan bunyi-bunyi huruf tersebut untuk membentuk kata dan kalimat. Dalam metode fonik ini Bunda, anak-anak kita diajarkan untuk mengenali setiap bunyi huruf, kemudian menggabungkan bunyi-bunyi tersebut menjadi grafem atau suku kata, lalu menjadi kata, dan akhirnya menjadi kalimat. Nah, metode ini memudahkan anak kita dalam mengenali hubungan bunyi huruf dan huruf alfabet itu tersebut. Nah, ini sangat membantu anak di dalam membantu mereka belajar membaca, di mana secara metode fonim atau metode fonik itu si anak diperkenalkan untuk mengenal yang namanya ini simbol apa, kemudian membunyikan simbol tersebut, bunyi tersebut. Nah, kita hanya menyatukan antara simbol huruf dengan bunyi hurufnya. Ini simbol apa, Nak? A. Oke, dibunyikan dengan huruf A. Oke, ini simbol huruf I dibunyikan dengan I. Ini simbol huruf U dibunyikan dengan huruf U. Oke, ini simbol huruf E dibunyikan dengan huruf E. Ini simbol huruf O dibunyikan dengan huruf O. Jadi si anak itu kita stimulus di dalam mengenal huruf vokal tersebut terlebih dahulu. A, I, oke, A, I, oke, U, E, O. Jadi dia si anak itu sudah mengerti huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, itulah dia di dalam metode fonik. Si anak bisa membedakan atau membentuk dan membunyikan simbol dari huruf alfabet. Oke, simbol dari huruf alfabet, kemudian bisa menggabungkannya. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal A, I, U, E, O Bunda, kemudian kita akan memblendingkannya atau menggabungkannya di dalam dua huruf, atau blending two letter sounds, atau menggabungkan di dalam dua huruf. Kita hanya membunyikan setiap simbol huruf tersebut, oke, tanpa menambahkan imbuhan atau tambahan kata lain. Contoh, bertambah anak, no. Kita hanya membunyikannya saja. A, ba, tidak bertambah a, ba, bertambah i, bi, no. Kita hanya menstimulus anak itu membunyikan ketika si anak sudah bisa melihat simbol ini adalah simbol b, oke, simbol a, kemudian mereka menggabungkan b, a, ba, oke, b, i, bi, b, u, bu, oke, b, e, b, oke, B, O, bo. Oke, ba, bi, bu, be, bo. Oke, itu saja di stimulus. Nah, setelah anak bisa di huruf konsonan B, kita kembalikan dengan huruf konsonan C dengan dua huruf atau membentuk dua huruf, blending two letter sounds. C, A, ca. Oke, C, I, ci. Oke, U, cu, oke, c, c, e, ce, oke, c, o, co, ca, ci, cu, ce, co. Nah, setelah anak bisa di huruf c, kita gabung di huruf konsonan d dan lain sebagainya. Da, di, du, de, do, fa, fi, fu, fe, fo, oke, ga, gi, gu, ge, go, dan lain sebagainya. Nah, setelah anak mahir di dua huruf, kemudian kita gabung di tiga huruf. Oke ya. Jadi tahapan-tahapan di dalam belajar, membantu anak belajar membaca itu dimulai dari huruf vokal A, I,
U, oke, E, O. Nah, setelah anak menguasai di huruf ini, kita akan menggabungkan di dua huruf atau blending two letter sounds. Nah, setelah anak bisa blending di dua huruf, kita akan menggabungkan di tiga huruf atau blending three letter sounds. At, but, oke. Tetapi di huruf vowels yang sama, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke, contoh, at, but, oke. Eat, beat, oke. Ut, put, oke. Eat, bat, oke. Ot, bot, oke. Eat, bat, oke. Ot, bot. Jadi anak itu bisa menggabungkan bat, beat, boot, bat, bot. Oke. Nah, ini saja kita stimulus anak itu di three letter sound sampai anak itu bisa. Oke, dengan variasi yang berbeda-beda. B, A, L, bal. Oke. B, I, L, bil. B, U, L, bul. B, E, L, bal. O, L, ball. Jadi bal, bil, bul, bal, bil, bul, bel, ball. Jadi itu yang saya stimulus dengan anak saya Itonami. Untuk menuju ke hal yang kompleks, kita harus bisa menguasai di hal yang sederhana atau simple steps-nya, atau langkah awal itu harus dimulai dari hal-hal dasar. Nah, setelah anak bisa menguasai di hal-hal dasar itu di huruf vokal, oke, di huruf vokal, kemudian anak bisa menguasainya di konsonan, oke, itu konsonan hanya beberapa huruf konsonan, tidak usah semua huruf konsonan itu dihafalkan, oke. Kita hanya menstimulus anak itu dari langkah-langkah awal. Setelah anak menguasai huruf vokal A, I, U, E, O, kita bisa blending atau menggabungkan di dua huruf konsonan. Mahir dulu si anak. Nah, setelah anak itu sudah mahir, sudah cakap di dua huruf, oke, menggabungkan di beberapa huruf konsonan, contoh konsonan B dan C, itu sudah hebat Bunda. Kita nggak usah merambah ke hal-hal yang jauh lebih kompleks atau kita suruh anak itu menghafal huruf-huruf alfabet. Nah, menyanyikan huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G itu merupakan lagu yang indah, tetapi tidak cara yang utama di dalam mengajar anak belajar membaca. Itu yang saya alami. Nah, langkah-langkah awal itu yang saya terapkan itu Bunda adalah dimulai dari hal-hal sederhana. Huruf vokal terlebih dahulu. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal A, I, U, E, O, Bun, kita berulang-ulang ya. Kemudian si anak itu kita gabung dengan beberapa huruf konsonan. Ba, oke, bi, bu, oke, be, bo. Oke, itu saja dulu. Setelah anak sudah mampu itu, oke, ini apa? Bo, be, bu, bi, ba. Itu saja dulu di stimulus. Nah, rangkaian di dalam belajar membaca yang saya pahami adalah di dalam metode fonik ini si anak bisa mengucapkan atau menyebutkan simbol dari huruf-huruf ini, kemudian bisa membunyikannya dan merangkainya dengan huruf-huruf tersebut. Nah, sederhananya setelah anak bisa di satu huruf, blending two letter sound, menggabungkan di dua huruf, menggabungkan di tiga huruf. Nah, jadi si anak itu bisa memahami hal-hal yang sederhana yang nantinya menuju ke hal yang kompleks. Nah, Bun, kita nggak bisa menstimulus anak itu ke semua aspek atau ke semua bidang yang ingin kita kuasai. Dia harus menguasai huruf dulu. No, hal-hal yang sederhana dulu sehingga si anak itu tidak merasa terbeban, sehingga si anak itu dia merasa oke, nyaman karena dia sudah menguasai hal-hal dasar. Nah, ketika dia sudah menguasai hal-hal dasar, itu akan sangat-sangat mudah bagi si anak itu di dalam menguasai ke hal-hal yang lebih kompleks nantinya. Semoga itu Bunda bermanfaat untuk kita semua informasi yang saya berikan.